representasi algoritma ya. Kita bahas lagi. Di sini ada flowchart ya. Flowchart itu adalah representasi algoritma dengan gambar. Nah, di sini ada contohnya. Seperti ini contohnya ya. Mulai itu dengan ini bukan kotak ya. Ini mungkin bentuknya pinggir-pinggirnya itu ada kayak nggak kotak ini. Mulai itu dia nggak kotak. Kalau di tempat lain mulai itu biasanya mungkin sejenis kayak bukan kotak ya apa ya namanya. Tapi dia itu kalau kotak itu biasanya buat proses. Proses itu kotak. Misalkan kalian proses-proses menghitung itu pasti kotak. Nah ini kan kayak gini hitung kecepatan ini kalau kotak, ini juga kotak. Lalu ini untuk inputan nilai, ini untuk deklarasi variabel seperti ini. Ini untuk output. Nah ini bukan mungkin lebih tepatnya itu kotak yang enggak kotak itu berarti pinggirannya itu lebih lebih ada lengkungannya gitu ya. Itu adalah mulai sama selesai itu seperti itu. Kalau kotak itu dia proses gitu, menunjukkan proses. Nah, keuntungannya flowchart itu dia lebih komunikatif, analisisnya itu efektif, dokumentatif, pengkodeannya efisien, dan ya kita bisa melihatnya ya dengan mata telanjang ya. Maksudnya kita nggak harus baca gitu. Keterbatasannya yaitu adalah dia kalau lebih kompleks apa namanya nggak tahu sangat sangat mendalam gitu algoritmanya dia kurang bisa direpresentasikan dengan flowchart. Nah ini ya mulai selesai ini simbolnya seperti ini mulai selesai ini untuk deklarasi variabel biasanya ini untuk data memasukkan data ini untuk proses kotak ya persegi panjang misalnya terus ini untuk decision ini untuk konektor ini untuk panah ke yang satunya untuk delay dan yang lain-lain. Ini adalah contoh dari flowchart. Ini misalkan kita mulai proses langkah 1 ya. Nah, misalkan kita mau tadi itu mau bikin mie instan. Kita mulai, kita buka bungkusnya, kita keluarkan eh, eh, keluarkan eh, kita keluarkan mie-nya bumbu-bumbunya. Nah, pilihannya ternyata apakah kita akan lanjut makan gitu misalkan kalau kita nggak lanjut makan kita langkah ke yang berikutnya ya kalau kita lanjut makan ya kita akan bikin mie instan itu gitu. Itu adalah contoh untuk representasi flowchart. Berikutnya yang ini pseudocode ya. Pseudocode itu bahasa yang dimengerti oleh programmer. Sebenarnya gini, kenapa harus pseudocode, kenapa kita nggak pakai kalimat-kalimat yang biasa aja gitu. Karena algoritma itu nggak pendek ya. Mungkin kalau sekarang kita belajar algoritma itu pendek, tapi ketika kita sudah di dunia profesional, algoritma itu bisa sangat panjang ya. Dan itu tentu tidak tentu itu tidak baik jika kita menggunakan kalimat yang panjang-panjang ya. Dan kebanyakan programmer itu sangat teknis ya, jadi dia nggak bisa mencerna kalimat-kalimat yang panjang. Jadi kita harus dengan kalimat-kalimat yang deklaratif dan pendek. Deklaratif itu kalimat yang menjelaskan, misalkan kalau ada orang tanya, Pak, misalkan jalan mau ke alun-alun gitu, ya kan harus ke keluar jalan ke kanan, habis itu langsung 50 meter ke kiri, habis itu 100 meter ke kanan lagi gitu seperti itu. Itu namanya deklaratif. Kalau normatif itu kalimat misalkan kayak ke Pak, bisakah menunjukkan jalan ke alun-alun? Nah itu Bapak silakan jalan lurus. Kalau sudah capek Bapak ke kanan. Nah itu normatif ya. Capek itu tidak ada ukurannya gitu. Jadi deklaratif itu harus jelas. 50 meter habis itu ke kanan gitu misalkan. Itu jalan 100 meter habis itu ke kiri. Nah itu lebih deklaratif, lebih jelas seperti itu namanya deklaratif. Nah pseudocode itu adalah bahasa ringkas dan ketika kita akan di dunia profesional ya di dunia IT itu pseudocode biasanya ya ada sih cuma biasanya kita akan lebih apa namanya lebih bisa divisualisasikan oleh biasanya itu flowchart dulu nanti kita baru pseudocode baru ngoding gitu tapi sebenarnya pseudocode itu bisa bisa aja kita
skip ya sebenarnya pseudocode itu. Tapi kalau di dunia di dunia kayak saya gitu jadi dosen untuk belajar berbagai macam jenis algoritma itu ya pasti saya baca pseudocode gitu. Jadi kalau di dunia kerja atau profesional itu pseudocode itu belum tentu ada, belum tentu dipakai, tapi kalau di dunia yang dosen gitu misalkan kita mempelajari algoritma tertentu itu pasti dipakai. Oke ya, nah sampai di sini adalah penjelasan mengenai web pada sore hari ini. Kita cukup sampai di sini aja ini. Terus terima kasih yang sudah bergabung ya, Zaini sama Rizaldi. Maaf mengganggu waktunya di marip-marip ini. Terus jangan lupa untuk mengerjakan tugas, karena kalau tidak mengerjakan tugas saya sudah di warning tadi, kalau nggak mengerjakan tugas akan mendapatkan nilai E. Oke, jadi baik kalau begitu, kalau boleh saya meminta untuk screenshot aja ya, screenshot. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Semoga kalian bisa, ya meskipun sedikit ya, kalian bisa menjadi bayangan lah gitu. Dan kalau ada diskusi kan ada grup WhatsApp yang ada di web di aktivitas belajar 4 kalau nggak salah, atau 5 itu ada, saya udah ngasih grup WhatsApp-nya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di WhatsApp aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.